Ya, selamat siang semua. Siang. Baik, kita akan belajar tentang hukum perdata hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky SHMKN. Saya dosen pengampu pada mata kuliah hukum perdata. Hari ini adalah pertemuan pertama, jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang subjek dan objek hukum perdata. Nah, adapun pencapaian pada mata kuliah ini, ya, jadi subjek dan objek hukum perdata ini nanti pencapaiannya pertama, mahasiswa memahami subjek dan objek hukum perdata, itu targetnya setelah mempelajari mata kuliah ini. Kemudian mahasiswa memahami kedewasaan dan pendewasaan, dan yang ketiga mahasiswa memahami pencatatan peristiwa hukum. Oke, yang pertama yaitu apa itu yang dimaksud dengan subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, ya. Jadi subjek hukum itu, kalau dilihat itu subjek hukum itu ada dua. Yang pertama yaitu ada orang, dan kedua badan hukum. Orang dalam bahasa Belanda disebut naturalik person, dan badan hukum itu disebut dengan rechtsperson. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa disebut dengan rechtsperson atau badan hukum? Artinya, badan hukum itu adalah orang yang diciptakan oleh hukum. Nah, orang itu dibagi menjadi dua, ya. Ada orang yang cakap hukum dan ada orang yang tidak cakap hukum. Kemudian badan hukum juga dibagi dua, yaitu ada badan hukum publik dan badan hukum perdata. Oke, kita akan ulas satu-satu, ya, adik-adik. Orang atau manusia. Nah, yang menjadi pertanyaannya kali ini adalah, sejak kapan manusia dianggap sebagai subjek hukum? Ayo, siapa yang bisa? Sejak kapan kira-kira manusia dianggap sebagai subjek hukum? Ayo. Bagaimana? Reja bisa jawab? Sejak kapan kira-kira Reja? Sejak lahir, Pak. Iya, sejak lahir. Ya, dengan siapa? Putri. Putri gimana? Sama sejak lahir. Sejak lahir juga, ya. Oke, berarti semua sepakat sejak lahir, ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Dan kapan berakhirnya? Nanti kita akan cek. Kapan berakhirnya manusia? Meninggal dunia. Sepakat, ya. Pada saat semua wafat, artinya semua akan berakhir menjadi subjek hukum. Oke. Orang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Latinnya Burgerlijk Wetboek, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak dia lahir, ya. Jadi selama dia masih di dalam masa kandungan, dan berakhir itu pada saat dia meninggal atau kita sebut dengan kematian. Nah, pasal 2 KUH Perdata mengatakan bahwa anak yang ada di dalam kandungan dianggap membawa hak setelah lahir bila mana kepentingan si anak menghendaki waris hibah, dan bila si anak mati sewaktu dilahirkan maka dianggap dia tidak pernah ada. Nah, yang dimaksud dalam pasal 2 di sini mengatakan bahwa gini, ketika suatu warisan itu nanti terbuka, maka ketika nanti ada anak yang ditunggu, artinya mungkin gini, suami atau istri, ya, ini suami atau istri nih, ketika suami hilang, istri dalam keadaan mengandung. Nah, jadi kan tidak bisa pada saat suami meninggal semata-mata warisan itu bisa dibagi, itu nggak bisa. Jadi berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tunggu dulu kelahirannya. Jadi pasal 2 mengatakan tunggu dulu, karena anak itu sudah ada, ya kan? Walau nanti akhirnya ketika si istri melahirkan nanti dalam keadaan meninggal, si anaknya meninggal, maka waris perdatanya itu dianggap tidak ada lagi terhadap si anaknya. Jadi seperti itulah konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, hak dan kewajiban manusia, ya. Pertama, manusia mengadakan persetujuan, artinya manusia itu selalu melakukan perikatan. Contoh kasusnya gini, misalnya kita manusia itu suka mengadakan janji, ya. Pernah berjanji nggak?
Pernah berjanji hidup semati? Belum ya, pada belum nikah ya. Jadi pada saat menikah itu ya. Kemudian yang kedua membayar pajak. Ketiga itu menikah. Itu kodratnya manusia ya. Karena tadi kita bilang manusia merupakan subjek hukum dengan bahasa Latinnya naturalistic person. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian ada beberapa hal yang membatasi hak keperdataan seseorang. Jadi semua subjek hukum itu nggak bisa semata-mata dia bisa melakukan hak dan kewajibannya. Kemudian ada beberapa yang membatasi. Yang pertama, warga negara asing tidak boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia. Ya, jadi kita tahu warga negara asing itu tidak boleh, jadi dibatasi di sini. Ya, siapa yang boleh punya tanah di Indonesia? Iya, jadi warga Indonesia asli yang wajib, yang bisa punya tanah di Indonesia. Nah, kalau warga asing dia pakai apa coba? Siapa yang tahu? Apa, Arif? Hak pakai, Pak. Iya, benar sekali. Hak pakai, hak guna bangunan, nah itu bisa digunakan. Ya, hak guna usaha, HGU, HGB itu bisa digunakan oleh orang asing. Jadi walaupun tapi tidak bisa memiliki tanah secara utuh ya. Kemudian kita baca larangan pertanian tanah Pertamina oleh pertanian di luar kecuali tempat tinggal. Kemudian ketiga, bahwa pegawai balai lelang dilarang untuk membeli barang dari suatu perkara. Artinya pejabat lelang itu nggak boleh membeli barang lelangan dia sendiri. Itu juga tidak boleh. Kemudian kekuasaan orang tua atau wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan bila ia sempat melalaikan kewajiban orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya gini, ketika orang tua itu lalai terhadap kita bilang subjek hukum yang diampunya, artinya mungkin subjek hukumnya ini tidak cakap hukum, maka itu akan bisa ditarik oleh undang-undang. Nah, ada lagi nggak yang dibatasi oleh undang-undang subjek hukum? Ada. Pertama, orang di bawah umur. Orang di bawah umur itu tidak cakap hukum, ya, tidak cakap hukum. Kemudian, nah, pertanyaan saya selanjutnya, berapa usia dewasa menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 18 tahun. Yang lain? Ya. Silakan. Iya, 21 tahun. Jadi menurut kitab Undang-Undang Perdata itu 21 tahun. Kalau kitab Undang-Undang Pidana? 16. Ayo. 8? Iya, 18. Oke. Kemudian orang di bawah perwalian, ya. Tadi belum dewasa, ini perwalian. Kemudian Pasal 47 ayat 1, pasal 50 ayat 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan, dan orang yang dinyatakan pailit. Apa pailit? Bahasa Indonesianya? Bangkrut. Iya, orang bangkrut dianggap tidak cakap hukum. Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum itu tidak selalu berwenang melakukan perbuatan hukum, ya. Oke. Nah, sekarang kita geser dari tadi orang, dari naturalistic person sekarang ke badan hukum. Nah, badan hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan badan hukum? Yaitu pembawa hak dan kewajiban yang tidak ada jiwanya. Nah, jadi bedanya dengan naturalistic person, ini nggak ada jiwanya, ya. Jadi badan hukum itu nggak ada badannya, nggak ada tangannya, nggak ada matanya, itu nggak ada, ya. Kenapa? Karena orang itu diciptakan oleh hukum. Jadi orang dalam arti tidak sebenarnya. Badan hukum itu terbagi dua, ada publik, ada badan hukum privat atau badan hukum perdata. Badan hukum publik itu lembaga-lembaga negara, ya, yang ada saat ini. Nah, badan hukum privat itulah ada PT, koperasi, ada yayasan. Oke, kalau kita nanti setelah ini kan akan beranjak ke semester berikutnya, itu kalian akan mempelajari teori-teori badan hukum. Nah, untuk saat ini kita cukup tahu dulu ya, badan hukum itu ada 5 teori. Pertama ada teori fikti atau teori konsakfikni, kemudian ada teori harta kekayaan bertujuan, kemudian ketiga ada teori organ atau dari Otto van Hilter, kemudian ada teori Profiter, kemudian ada teori kenyataan atau yuridis. Nah, pertama unsur-unsur badan hukum. Nah,
badan hukum itu yang membedakan. Kenapa sih yang terjadi pertanyaan, kenapa harus buat badan hukum? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa orang mau menciptakan suatu perusahaan? Pernah kepikiran nggak? Oke, nggak ada yang tahu? Oke, akan saya coba bantu. Nah, pertama, kenapa orang itu membuat badan hukum? Intinya ingin memisahkan kekayaannya. Nah, kalau dia tidak berbadan hukum, ketika dia melakukan, kita contohkan apa ya? Dia bertindak atas nama diri dia sendiri. Kemudian dia melakukan perikatan dengan orang lain. Ketika terjadi malprestasi atau gagal berjanji, maka dia akan menanggung sendiri. Nah, kalau dia berbadan hukum berbeda. Saya bertindak atas nama perusahaan. Nah, ketika nanti terjadi kerugian atau malprestasi, maka yang menanggung adalah sebesar modal yang saya setorkan di dalam perusahaan saya, tidak masuk ke harta saya. Makanya itu ada terjadi disebut pisah harta kekayaannya atau tidak tanggung renteng namanya. Jadi kalau yang pertama tadi contohnya tanggung renteng, kalau contoh yang kedua itu tidak tanggung renteng. Kemudian kedua mempunyai tujuan tertentu. Ya, badan usaha itu tujuannya untuk kegiatan apa? Iya, berusaha ekonomi mencari keuntungan ya. Kemudian mempunyai kepentingan sendiri, kemudian ada organisasi yang teratur. Artinya ada direkturnya nanti, ada manajernya, itu akan tertuang di rapat umum pemegang saham ya. Oke. Ini contoh badan hukum privat, ada PT atau perseroan terbatas, kedua ada koperasi, ketiga ada perkapalan, keempat ada yayasan dan lain-lain. Oke. Kemudian bagaimana badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa yang tidak boleh dibuatnya telah ditentukan di anggaran dasar. Nah, jadi sebelum orang membuat badan hukum itu biasanya sudah disebut dengan RUPS, Rapat Umum Pemegang Sahamnya. Disitulah dibuat aturannya. Siapa yang menjadi direktur, kemudian apa tujuannya, kemudian bagaimana nanti cara pencapaian dividennya. Nah, itu di situ dibuat ya. Oke. Nah, apa hak dan kewajiban suatu badan hukum? Sama tadi seperti orang sebelumnya. Pertama, membayar pajak, kemudian melakukan perjanjian, ketiga memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan para anggotanya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat objek hukum. Tadi kita sudah membahas tentang subjek hukum, kita geser sekarang objek hukumnya ya. Objek hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan objek hukum adalah suatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Nah, misalnya ini kita bilang objek hukum. Kenapa? Misalnya ini punya saya. Ya. Saya mau jual nih sama kalian. Nah, ini yang akan menjadi hubungan saya dengan kalian. Jadi paham ya, artinya dia yang menjadi objeknya, yang membuat antara subjek satu dengan subjek lain itu berikatan. Ya, ikatannya itu disebut ikatan hukum. Nah, subjek hukum itu ada benda, ada hak. Ya, benda itu dikategorikan di hukum perdata ada benda berwujud dan tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan benda tetap dan tidak bergerak. Ya, oke. Kita akan membahas benda berwujud. Siapa bisa tahu? Wujud. Pali yang ada wujudnya. Contoh. Kapal. Iya, kapal lain. Pesawat, ya, oke, berwujud. Sekarang benda tidak berwujud. Ayo, dari sisi cewek ini, ayo, apa? Yang bisa dijual beli? Gas. Iya, gas. Kan nggak ada wujudnya kan? Ya. Gimana juga kita mau tahu wujud gas? Ya kan? Oke, apa lagi? AC masih wujudnya, karena masih ada bendanya, ya kan? Oke, kayak oksigen. Orang kan beli oksigen ya, bukan tabungnya. Ya, oke. Kemudian ada benda tetap bergerak dan benda tidak bergerak, ya. Benda bergerak, Kendaraan. iya kendaraan, dia bisa bergeser. Kalau benda tidak bergerak, Rumah, properti. iya properti, dia Diam. diam.
ya. Jadi itu konsepnya. Kemudian kita lihat ini ada hak mutlak, ada hak nisbi. Nah, kita lihat apa itu dimaksud dengan hak mutlak. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, ya, yang mana hak ini dapat dipertahankan. Jadi sifatnya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Kemudian hak mutlak itu dibagi tiga, ada HAM, ada hak publik, ada hak keperdataan, ya. Kemudian hak nisbi. Hak nisbi itu adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu untuk menuntut seseorang atau beberapa orang yang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya dari hubungan jual beli, ya. Artinya kalau kita jual beli, hak nisbinya kan kalau saya kasih uang, kamu kasih barang. Oke, ya. Jadi harus ada feedback, timbal balik dia, ya. Oke, ini hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan harus dihormati oleh setiap orang. Kemudian bagaimana cara memperoleh hak kebendaan? Pengakuan, penemuan misalnya kamu menemukan benda nih di jalan, saya harta karun. Nah, itu bisa. Penyerahan, kadaluarsa, pewarisan, penciptaan dan ikutan. Kemudian hapus atau lenyapnya hak kebendaan. Pertama, kena musnah. Contoh kasusnya apa yo? Kasus tsunami di Aceh. Yang orang punya tanah nih banyak, jadi dihantam air. Bayangkan ladang yang begitu luas, kamu bisa tahu nggak tanahmu yang mana lagi? Enggak ya? Nah, oke. Kemudian pindahan, itu akan menghapus haknya di saya dan akan memberikan hak baru ke orang lain. Misalnya saya mau jual ini buku saya, artinya punya hak atas saya. Nah, ketika saya jual, apakah ini jadi punya hak saya lagi? Tidak, ya, berubah ya haknya. Kemudian ada pelepasan hak. Apa pelepasan hak? Itu bisa kategorinya kayak tanah, pelepasan dengan jual beli, ganti rugi. Nah, kita lepas hak tanah milik kita untuk ke orang lain. Kemudian ada kadaluarsa dan pencabutan hak. Oke. Di sini ada perbuatan hukum, yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Misalnya perbuatan hukum itu kayak jual beli. Ya, tadi kita udah bicara objeknya, sekarang kita bicara perbuatannya. Nah, kayak sewa menyewa itu perbuatan hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Oke. Ada perbuatan hukum sepihak, artinya cuma satu pihak, dia nggak akan timbal balik. Contohnya apa? Warisan, ya kan? Kan saya pemberi waris akan kasih warisan ke ahli waris, kan saya nggak akan dapat baliknya, benar? Oke ya. Kemudian ada perbuatan hukum dua belah pihak, jual beli. Saya kasih uang, kalian kasih barang, artinya ada kegiatan timbal balik. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut. Sudah cukup paham ya sampai sini ya? Oke. Oke, udah berakhir. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, satu pertanyaan untuk saya. Satu pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan begini, kita tadi mengatakan kalau dewasa adalah seseorang yang berusia 21 tahun. Kasus, ada orang yang umurnya kita bilang saja perempuan laki-laki 15 tahun tapi telah menikah. Nah, apakah itu disebut dewasa? Belum Pak, masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Yang lain? Menurut saya. Masih di bawah umur. Sepakat semua di bawah umur? Pak. Ayo coba digali lagi ya, nanti ya bukunya coba dibaca-baca lagi. Jadi dewasa itu 21 tahun atau telah menikah. Artinya walaupun dia masih muda tapi telah menikah, artinya dia sudah dewasa. Nah, kenapa? Pertanyaan kedua, kenapa harus dewasa? Itu dikaitkan dengan kata cakap. Artinya kalau belum dewasa dia nggak boleh melakukan perbuatan hukum perdata ya. Jadi ini misalnya kamu berjanji buat sewa menyewa sepeda motor dengan anak SMA nih. Umurnya kan kita tahu range umurnya itu kan 18 ke 20. Nah, artinya mereka belum dewasa. Jadi itu
Apapun perjanjian itu maka akan batal demi hukum, ya. Nanti akan kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya tentang perjanjian-perjanjian. Kita lihat secara subjektif dan objektif perjanjian, di mana yang batal demi hukum dan di mana perjanjian itu bisa dimintakan pembatalannya. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup sekian dulu. Kita akan jumpa di minggu depan. Silahkan sebelum ketemu di minggu depan, saya sudah kirim modul, nanti bisa dibaca lagi sebelum kita masuk, dan saya harap minggu depan bisa lebih aktif lagi kelasnya ya. Selamat siang semua. Siap.